diratingkan di 747 pada saat sebelum apply EVA. Oh, berarti di Lion Air sempat 2 rating ya? Iya, double rating di saat yang bersamaan. 777 itu mimpi saya dulu. Gitu ya? Ya, Oh. jadi terbang di Garuda, terbang jadi penumpang Garuda. Saya minta foto tuh di kokpit 777 tuh. Wow. Sebelum itu. Di kokpit 777 ya? Iya, minta foto. Dreams come true, guys. Alhamdulillah. Don't worry, be happy, guys. Jadi setiap kita ada effort, pasti ada jalan, guys. Setiap ada kesempatan, jangan dilewatkan. Kenapa sih, Cap, kok tertarik mau ke EVA? Kan itu jauh tuh, kan lumayan nih perjalanan kalau dari sini ke Taiwan aja kan bisa 5 jam 5 ya? jam. Gimana nih prosesnya waktu masuk ke EVA? Sulit nggak menjadi cruise captain ya? Betul, Ini cruise captain kan pesawat nih lagi cruising lurus begitu ya? Betul. Apa sih nih cruise captain kan? Kalau Polaroid itu enaknya pas winter, itu kita bisa lihat aurora, northern light. Tapi itu hanya pas winter ya? Iya, kemungkinan karena temperatur sama jarak kita jadi kelihatan bias warna. Itu asli aurora itu seperti yang ada di foto-foto itu? Iya, iya. Wow. Ada kuda. Kenapa kuda? Kuda sultan. Maksudnya apa nih kuda sultan ini tadi nih? Ya, jadi kalau ada kuda di manifestnya kita lihat kuda nih. Kabarnya pernah dapat MVP tuh. Apa tuh MVP itu? Nggak tahu deh itu MVP itu. Saya pikir-pikir kayak yang orang-orang olahraga itu, most valuable player kayak atau apa ini player? Halo guys, jumpa lagi kita di HMW Channel. Kali ini kita kolaborasi dengan Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia dan kita kedatangan tamu kita istimewa, kebetulan sahabat saya juga, Capt.Ariefnaldo. Ya, halo guys. Apa kabar, Cap? Baik. Jadi udah divaksin kan selama ini? Udah ya, udah lunas vaksinnya ya? Udah 2 tes kali. Antigen terakhir juga masih oke kan? Masih. Jadi kita langsung aja guys, protokol sudah kita jalankan sebelumnya. Ini kebetulan nih saya udah lama juga nih susah jumpa kawan kita satu ini karena memang beliau nih susah dicari. Enggak juga. Nah, Capt.Ariefnaldo ini kebetulan seorang pilot yang bekerja di maskapai asing di EVA di Taiwan, dan beliau adalah seorang WNI juga. Jadi gimana nih Om Aldo nih kalau saya boleh panggil ya? Ya, nama bisa dipanggil Aldo aja biar nggak ribet. Aldo aja ya biar nggak ribet ya. Susah ini kan Arif. 2 suku kata ya. Iya. Jadi gimana Cap? Boleh nggak sedikit cerita mengenai bagaimana sih dulu awalnya dari menjadi pilot itu? Oh, oke, boleh banget kita mau sharing nih. Saya itu masuk flying school 2009. Itu di mana? Di Amerika. Jauh guys, Amerika guys. Jadi tamat SMA langsung ke sana. Langsung ya? Langsung. Itu daftar sendiri? Daftar sendiri. Oke. Daftar sendiri. Langsung ke sana 2009. Saya di Florida. Oh, di Florida. Jadi cuacanya mendukung lah untuk flying school. Jadi nggak terhambat oleh 4 musim ya? Iya, nggak. Dia cuma ada summer aja sih. Oke. Di Florida. Terus 2010 selesai, balik ke Indonesia, terus join Lion Air waktu itu. Itu waktu lepas dari flying school sempat pakai nunggu nggak? Lama nggak waktu itu? Kebetulan selesai flying school CPL itu saya langsung ambil rating Boeing di Alteon di Boeing. Di Alteon di Boeing, ya. Oke. Jadi pas nyampe Indonesia kayak udah ready untuk karena sudah punya rated di airlines. Boeing ya, 737 waktu itu. 737 NG, jadi dari 600, 700, 800, 900 bisa. Nah, saya apply di Lion. Kebetulan kan Lion waktu itu 2010 lagi grow-grow-nya tuh 900 IR masih kan? booming ya. Iya, 900 IR terus karena on rated jadi cepat prosesnya. Saya itu balik bulan Juni Juli 2010.
bulan September itu udah selesai assessment, udah diterima. Udah Tapi diterima, nunggu ya? slot trainingnya lumayan lama. Slot training lumayan lama ya. Mm-mm. Tapi ini termasuk beruntung guys. Memang rekrutmen pilot ini memang cukup dikatakan susah-susah gampang karena memang terkadang demand-nya tinggi, membutuhkan pilot banyak yang terserap. Tapi di saat demand-nya rendah, seperti kondisi saat ini mungkin ya, ini memang serapannya juga rendah. Jadi salah satu faktor luck nih ada di Capt.Aldo ini. Ya, 2010 tuh sampai 2015 lah ya, masih lagi booming-boomingnya tuh, Iya, 5 tahun. betul. Ya, timingnya pas lah pada saat itu. Lalu di Lion Air sempat berapa lama, Cap? 5 tahun. Lumayan lama ya? Ya, jadi 2010 kan karena udah akhir, saya itu selesai training itu masuknya awal-awal 2011 lah. Oke. 2011, 2015 akhir itu resign dari. Oh, 2015 akhir resign. Ya, 5 tahun lah total. Saat resign itu waktu itu sudah diterima di FAR atau belum? Waktu itu kebetulan sih udah sih kebetulan. Oh, udah ya, memang udah ikut assessment dulu ya? Udah. Nah, itu saya cukup beruntung juga sama ditolong juga sama salah satu orang manajemen di Lion Air. Kalau boleh disebut namanya almarhum Kapten Lutfi. Oh, Kapten Ahmad Lutfi. Teman-teman ada yang tahu, ada yang kenal. Jadi ya. almarhum Kapten Ahmad Lutfi ini adalah beliau sampai wafatnya itu adalah di route di Batik Air, guys. Waktu itu Batik Air belum ada. Waktu itu belum ada ya, masih Lion Air. Masih Lion Air. Jadi beliau ngasih saya kesempatan untuk ngambil ATPL FAA. Oke, jadi kembali lagi ke Amerika ya? Iya, itu tahun 2014. Oh, 2014. 2014 karena ATPL FAA itu butuh umur 23 tahun. Jadi saya harus nunggu dulu gitu. waktu masuk Lion itu, kan saya kelahiran 91. Iya. 2010 itu saya masih 20 tahun. Jadi udah nunggu 3 tahun dulu. Terus saya minta izin sama beliau, alhamdulillah beliau support saya, dikasih izin untuk pergi ke Amerika lagi. Untuk training ATPL. Berarti memang ya banyaklah pengorbanan dan ini ya, apa effort yang harus dilakukan ya. Selain itu juga jasa-jasa dari perusahaan yang tempat bekerja juga ternyata mensupport itu ya. Banyak pengalaman juga yang saya dapat di Lion selama 5 tahun itu. Begitu ya? Iya. 5 tahun tuh lumayan lama loh. Lumayan lama. Panjang guys, 5 tahun tuh dalam penerbangan tuh terkadang di saat kita menjalani di awal-awal 5 tahun tuh lama guys. Tapi kalau udah kelamaan ya seperti yang pernah saya rasain sih 5 tahun tuh cepet banget sih kalau udah biasa. Tapi ini menarik ya. Lalu di FAR masuk dengan rating yang sama kah? Oh enggak, kebetulan itu 2015 itu saya apply itu di akhir tahunnya di bulan November, itu mereka butuhnya 747. Oh, 747. Pada saat itu. Nah, kebetulan lagi lucknya, beruntungnya saya juga karena Kapten Ahmad Lutfi juga, saya diratingkan di 747 pada saat sebelum apply FA. Oh, berarti di Lion Air sempat 2 rating ya? Iya, double rating di saat yang bersamaan. Istimewa guys. Umur 24 udah double rating guys. 23 pada saat itu. Oh, 23 ya. 23 double rating guys. Boeing 737 NG dan Boeing 747-400 ya. Iya, prof checknya setahun 4 kali. Jadi, ini prof checknya Anda seorang pemborong prof check atau bagaimana kah? Ya gitu deh. Tapi memang gitu guys. Setiap tipe pesawat memang membutuhkan proficiency check yang harus dilakukan secara reguler. Jadi memang Capt.Ariefnaldo sempat merasakan double rating, jadi memang harus melakukan 2 tipe itu dalam 1 tahun, semuanya tetap harus dijalankan. Iya, jadi nggak bisa di skip lah ya? Nggak bisa, ya. Okay. Capek juga ya, Cap? Lumayan. Itu nggak ketuker-tuker itu? Kadang. Oh, kadang ya? Kadang ketuker. Upside down, downside up? Terus habis itu kebetulan 747 mereka lagi open, saya coba apply. Nah, ini laki lagi nih. Di bulan November, di Januari itu mereka offering ke saya. Mereka 747-nya udah close di Desember. Nah, untuk slot Januari ke atas itu di 777. 777. Nah, apakah bersedia untuk di 777? Oh, nggak jadi batal ya? Nggak jadi batal. Ini tetap lanjut? Lanjut. Tapi dia bilang trainingnya di Maret, nunggu lagi 3 bulan. Kalau mau Januari itu masih di 747.
last batch di Last batch. 747. Terus saya bilang, oh nggak apa-apa lah, udah di 777 aja. Kebetulan waktu dulu sebelum saya jadi pilot bukan jadi pilot, sebelum pas saya di Lion masih juniornya tuh 777 itu mimpi saya dulu. Gitu ya. Ya, Oh. jadi terbang terbang jadi penumpang Garuda. Saya minta foto tuh di kokpit 777 tuh. Wow. Sebelum itu. Di cockpit 777 ya. Iya, minta foto. Dreams come true, guys. Alhamdulillah. Don't worry, be happy, Alhamdulillah. guys. Jadi setiap kita ada effort, pasti ada jalan, guys. Setiap ada kesempatan, jangan dilewatkan. Contoh. Jadi saya nunggu 3 bulan baru berangkat. Gitu Nah, ya. Itu posisinya udah resign dari Lion. Dan udah sah lah ya. Udah sah. Semua sah. udah resmi lah ya. Iya. Legal apa aspeknya semua udah dipenuhi lah ya. Udah. Aman. Udah. Berarti disiplin. Kenapa sih Cap kok tertarik mau ke FAR? Kan itu jauh tuh, kan lumayan nih perjalanan kalau dari sini ke Taiwan aja kan bisa 5 jam 5 ya. jam, 5 jam. 5 jam ya oke lah, 5 jam tapi kan tetap aja bukan di ini ya, bukan di negeri sendiri katakan gitu. Ya balik lagi saya mau mengejar 777-nya pada saat itu. Oh gitu, karena tipe pesawat. Iya, jadi awalnya kayak 747 itu kan memang rencananya mau di phase out. Siapa tahu saya punya kesempatan di 777 pada saat 747-nya phase out. Oke. Tapi alhamdulillah sebelum phase out udah ditawarin di 777 pada saat itu. Kalau misalkan waktu itu dimasukinnya ke 747, ambil juga nggak? Ngambil juga. Berarti bukan tipe pesawatnya dong. Karena planningnya. Oh planningnya, oke. Planning karena at the end itu pasti akan di phase out. Tetap aja akan di Tetap phase out aja ya? akan pindah ke 777. Jadi mau di 747 dulu kek atau langsung 777 kek, tetap aja ujungnya nanti akan ke 777 gitu ya? Alhamdulillah. Ini planningnya sesuai nih guys, rezekinya sesuai planning guys. Saya pribadi aja nggak seberuntung beliau ini guys. Lalu gini Cap, aku mungkin netizen juga mau tahu nih sedikit gimana nih prosesnya waktu masuk ke FAR? Sulit nggak? Lumayan sulit sih. Karena kan assessment-nya dia dari all over the world jadi satu di situ. Jadi kita ketemu orang-orang yang experience-nya beda-beda lah, yang terbang di Europe, terbang di US, terbang di Australia, di mana-mana. Jadi dia buka FAR buka open recruitment langsung. Ya, open recruitment langsung. Jadi saya buta tuh, benar-benar buta tuh. Pas ketemu di sana, ketemu beberapa orang kandidat juga. Baru di situ kita sharing-sharing terbang pesawat tipe apa, dia udah berapa jam, udah gitu. Kebetulan kan Captain Heri Martanto kita sering ngobrol juga nih. Jadi malu saya guys. Jadi kebetulan guys, Captain Heri Martanto itu guru saya juga di sini. Jadi dia banyak ngajarin saya untuk persiapan untuk assessment di FAR pada saat itu. Jadi kita ada written testnya selesai baru interview, baru simulator. Gitu. Interview langsung di Taipei ya? Langsung di Taipei. Langsung di Taipei. Nah waktu awal-awal assessment itu ketemu rekan-rekan pilot dari negara lain tuh rata-rata rated-nya apa tuh? Banyak 737 sama Airbus sama CRJ, kalau yang dari Europe banyak CRJ. Oh banyak CRJ juga ya, CRJ. jadi memang tipenya juga bermacam-macam ya? Bermacam-macam. Tidak, mungkin malah jarang yang memang ratingnya 777 ya? Iya, karena atau nggak ada? Nggak ada. Tahun belum ada itu ya? kan masih booming-boomingnya, atau Garuda juga baru kan itu kan. Iya. Itu masih, jadi yang airline besar aja yang punya 777. Nggak semuanya, itu pesawat langka lah pada saat itu. Ada nggak Cap terasa perbedaan pola assessment selama yang dirasakan nih waktu terbang di sini, kemudian terbang di luar? Apa sih yang berbeda banget gitu loh? Karena kan juga nggak mudah ini guys. Ya, pertama sih pasti bahasa ya. Wah. Karena waktu assessment di lain kan ya kita gampang ngerti. Kalau waktu assessment di EVA, saya mau ngomong takut salah bahasa Inggrisnya gitu kan. Jadi nggak bisa jawab my English is finish ya? Nggak bisa itu. Nggak bisa guys, ternyata guys. Harus tetap lanjut guys. Jadi mau ngomong mikir dulu gitu kan, mau ngomong mikir dulu. Nah terus banyak hal-hal yang mereka tanyain, saya belum experience di Indonesia. Karena mereka kan
4 musim kayak misalkan low phase atau winter operation itu kan waduh cold weather, hot weather. Sedangkan kita kan kok cuman musim hujan sama musim panas aja kan. Wet and dry aja kita. Ya, paling di situ challenge-nya sih. Dan yang terbang-terbang di Eropa mereka udah real ngerasain low phase gitu kayak gimana gitu. Tapi untungnya semua udah diajarin sama Captain Harry pada saat itu. Guys, ini setengah percaya aja guys. Agak-agak bahaya ini guys. Tapi kan gini Cap, gimana tuh nyiapin mentalnya tuh, sementara ini hal-hal banyak yang nggak kita pernah alami gitu loh. Iya itu apakah juga. Kemudian di saat kita belum pernah experience sehingga kita jawab ya berdasarkan knowledge base atau bagaimana waktu itu? Sempat jadi beban juga sama saya karena kan lihat kandidat-kandidat yang lain experience-nya mungkin udah 5.000 jam, udah 6.000, 7.000, terus umurnya udah 30-an gitu kan. Saya kayak anak kecil di situ gitu kan. Jadi dulu sempat berasa bocil ya? Iya, beban. Bocil guys, bocil. Beban mental banget gitu di situ kan. Terus udah gitu ceker-cekernya kan kayak kalau kita ngelihat orang bule gitu kan udah ciper duluan gitu kan. Oh iya. Dia ngomong apa kita lagi mikir ya. Iya bener. Udah gitu ya udahlah, hajar aja lah. Udah pede, yang penting pede aja lah udah. Kalau yakin jawaban kita benar karena assessment interview itu dilihat bukan benar salahnya sih. Decision makingnya kenapa kita ngambil decision itu. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi bukan masalah directly secara langsung mengenai benar atau salah guys, yang perlu dipersiapkan pada saat interview, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kepercayaan diri kita bahwa inilah jawaban yang kita berikan dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu jauh lebih penting ternyata ya. Ya, karena ada yang menurut saya ya, kenapa banyak yang assessment itu fail itu karena pada saat dia jawab ada keraguan di situ, takut salah atau apa, karena kita harus decision-nya harus benar kan gitu. Oke. Ternyata nggak selamanya kita harus pintar ya. Iya. Pintar sih pintar aja gitu ya, tapi tidak harus pintar sekali gitu ya. Betul. Jadi nggak ada benar atau salah sih. Nggak ada benar atau salah juga karena salahnya. Cuman kayak harus bisa dijelasin gitu kenapa kita ambil decision itu. Gitu ya. Oke. Harus ada reason-nya. Berarti umur 25 tahun guys, ini beliau udah pindah ke FAR, kemudian terbang sebagai EVO ya waktu itu ya? Waktu itu EVO ya, 25 tahun betul. 777, kemudian sekarang menjelang 30 berarti ya? Udah jalan 30. Udah jalan 30 ya? Menjelang 30 beliau sudah menjadi cruise captain di 777 juga ya? Di 777 juga. On type 777, jadi memang setia di 777. Sekarang kan Capt.Ariefnaldo ini menjadi cruise captain ya. Betul, cruise captain. Ini cruise captain kan pesawat nih lagi cruising lurus begitu ya. Betul. Apa sih ini cruise captain kan? Jangan-jangan nanti pas pesawat nanjak nih ada climb captain, pas pesawatnya turun ada descent captain. Ini cruise captain apa nih? Karena di kita kan hanya yang sering kita dengar tuh hanya first officer dan captain. Jadi cruise captain itu kalau kita terbang long haul itu enlarged crew. Enlarged crew itu krunya lebih dari 2, bisa 3 atau 4. Nah itu PIC-nya tetap 1. Tapi dan ini regular ya? Iya. Regular flight ya? Iya regular flight. Freighter flight juga kayak begitu sama. Jadi kalau PIC-nya itu istirahat, captain-nya istirahat, itu saya yang gantiin di left hand seat-nya. Oke. Gitu. Jadi captain cruise itu fungsinya cuma untuk menggantikan captain-nya pada saat istirahat tidur. Oh, jadi di saat PIC-nya istirahat, Capt.Ariefnaldo menjadi PIC. Betul. Begitu ya? Betul. Oke, nggak ada descent captain, climb captain ya? Nggak ada ya? Biasanya sebelum top of descent kita tukeran. Oh, tukeran ya? Kalau misalkan memang saya yang landing nanti jadi double captain jadinya. Jadi saya di kanan, captain-nya PIC-nya di kiri. Gitu. Oh gitu. Kalau saya nih Cap, saya kan captain di engine nih ceritanya. Ini ceritanya ya guys, saya captain di 737 NG. Kalau saya apply ke sana, saya bisa dong jadi kalau misalkan pas Boeing 777-nya yang perlu pilot, saya bisa dong jadi captain di 777. Tergantung company policy sih, tapi kalau gitu. Kalau di EVA? Di FAR kebetulan kita nggak terima direct entry captain. Ya, saya kan orang dalam lah, kenal. Nggak gitu ya? Nggak. Bahkan kalau jenjang karirnya tergantung company kebutuhan perusahaan ya. Ada yang
udah cruise captain di 777, kalau memang perusahaannya butuh captain di fleet lain, bisa langsung direct captain di fleet itu. Oh gitu. Jadi kalau kayak saya masuk ke daftar apply ke EVA nih, misalkan butuh PIC gitu katakan ya, saya diterima, belum tentu saya langsung menjadi PIC-nya ya? Belum tentu. Belum tentu. Tetap harus menjadi cruise captain dulu ya? Iya, tetap jenjang karirnya tetap seperti itu. Oke guys, memang di beberapa maskapai memang polisinya untuk jenjang karir pilot memang berbeda-beda. Kebetulan di EVA memiliki jenjang karir kebijakan yang berbeda dengan yang ada di kita nih. Jadi memang itu biasa dan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Iya. Gitu ya? Iya, betul. Selama di EVA apa yang menarik nih? Dalam hal namanya budaya kerja, ada berbeda nggak sama kita di sini? Ada sih perbedaannya sih, karena mungkin kayak culture shock juga sih di situ. Oh kan. gitu ya? Ya, sempat terasa ya? Padahal kan sama-sama Asia loh. Iya, cuman dia 30% expat pada saat itu. Di EVA? Di EVA. Oke. Khususnya di 777. Iya. Nah, jadi bisa saat ini saya terbang sama orang Eropa, mungkin nanti next saya terbang lagi sama orang Amerika gitu, atau sama orang Australia. Jadi kayak bingung gitu kan, harus gimana gitu kan. Mungkin mereka juga bingung sama saya kali kan. Ini orang Indonesia jarang juga di situ, nggak terlalu banyak sih orang Indonesia di situ. Oh, nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak di situ. 30-an, 20-an gitu sampai nggak? Kalau untuk di EVA-nya sendiri sih kurang dari 20. Tapi kalau untuk, karena di Taiwan ada EVA, ada China Airlines kan. Oke. Untuk di China Airlines kalau di combine mungkin kurang dari 50 lah. Oh, kurang dari 50 ya? Kalau di combine. Sebenarnya kalau kita lihat ini masih banyak opportunity nih sebenarnya untuk rekan-rekan ya. Kalau yang mau terbang di EVA ya, mungkin di saat ada kesempatan dibuka lagi rekrutmen mungkin bisa ikut ya. Bisa. Ternyata orang Indonesia masih dikit guys. Kita perlu tambah lagi guys yang banyak guys. Bisa. Jadi jangan khawatir, masih banyak kesempatan. Iya, betul. Gitu ya? Betul. Tapi yang penting jangan takut, sama pede aja sih. Pede aja ya? Pede aja. Sering ngumpul-ngumpul nggak sama teman-teman yang pilot-pilot sesama Indonesia? Pernah sering. Tapi atau lebih sering ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang rekan kerja di EVA? Lebih sering ke rekan kerja sih. Karena kita dikasih satu apartemen, jadi isinya pilot semua. Oh, satu apartemen isinya pilot semua? Satu apartemen isinya pilot semua. Jadi akomodasinya disediain, jadi kita mau jalan, mau ngumpul, udah ketemu di lobi gitu kan. Oh, memang akomodasi disediakan oleh EVA ya? Pihak Gimana Cap, serunya bergaul sama pilot-pilot ekspat dari negara lain nih? Mungkin ya, saya sendiri juga belum pernah sih guys. Mungkin seru aja, kita bisa belajar culture dari negara-negara yang lain, belajar yang baru-baru, dan mereka rata-rata ada yang lucu juga, ada yang kayak dia sarjana dari robotik gitu, engineering gitu. Jadi kayak banyak hal-hal baru yang saya bisa pelajarin, teknologi baru dari mereka. Orang luar tuh update lah mereka. Oke. Kebanyakan mereka yang dari negara lain tuh rekan-rekan pilotnya ini latar belakang pendidikannya apa gitu? Rata-rata sih sarjana sih mereka. Oh, rata-rata sarjana ya? By the way, saya nggak sarjana ya. Oh, atau belum sarjana mungkin? Atau lagi nyambung lagi untuk sarjana kan? Ada rencana, cuman untuk saat ini nggak sih. Oh, belum lagi ya? Belum. Untuk saat ini belum. Oke. Jadi yang dibilang Captain Harry, bukan jangan ya, nggak terlalu pinter itu benar sih, karena saya sendiri nggak sarjana. Jadi gini guys, memang di beberapa negara ini banyak yang mensyaratkan bahwa pilot-pilot di maskapai itu dipersyaratkan memiliki jenjang pendidikan degree ya, bachelor atau S1 yang kita kenal di sini. Tapi beruntungnya kita masih tidak mengadopsi hal itu, walaupun memang kita tetap berjalan menuju perbaikan lah. Jangan khawatir. Untuk generasi pilot berikutnya pasti akan lebih baik kita. Pasti. Dan mudah-mudahan nanti license pilot itu bisa setara dengan S1 mungkin ya. Oh, mudah-mudahan. Ya, anyway kita berharap lah semua itu bisa berjalan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, selama terbang nih Cap, pernah ada konflik nggak sama, kan kulturnya banyak nih,
ganti-ganti orang, negaranya beda-beda. Ya pernah argumentasi pernah ada lah pastilah, entah pada saat jadi FO, apalagi pada saat jadi cruise captain tuh lebih deg-degan lagi karena kalau yang sebelah nanya saya harus bisa jawab kan gitu kan. Pada saat itu kan pertama kali duduk di kiri kan, wah nih kalau jangan sampai nggak bisa jawab nih kalau ada pertanyaan gitu kan, Sampai nggak gitu bisa kan. jawab, kursinya panas ini guys. Jadi even udah jadi captain pun saya masih belajar sama Captain Eri. Aduh, Takutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab gitu kan kalau FO-nya nanya gitu. ini kelihatannya saya yang terjebak di sini guys. Karena biar bagaimanapun Captain Eri lebih senior, lebih banyak pengalamannya. Jadi kalau ada konflik pun untungnya mereka itu open minded dan mau diajak diskusi. Oh gitu ya. Jadi kita balik lagi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi kita discuss, oh oke, ketemu jadi setengahnya. Kalau memang captainnya atau FO-nya merasa kurang benar ya, bukan salah ya, ya they are accepted sih. Jadi pada prinsipnya nggak ada benar atau salah secara pasti lah ya. Ya karena memang ya kita tahu sendirilah. Manual pilot ini banyak sekali guys. Dan jadi, selalu direvisi dan juga. itu selalu updated dan selalu diperbarui jika ada perubahan-perubahan dan itu regular perubahannya. Jadi memang secara absolut memang tidak ada benar atau salah, tapi ya kita saling mengoreksi lah. Disinilah peran pentingnya crew resource management di dalam penerbangan. Jadi saling melakukan koreksi lah ya. Betul. Mungkin saya miss, oh ada update baru, atau kaptennya yang miss, oh iya ya. Ini saya yang belum update ternyata. Betul. Yang lebih lucu lagi kalau ada argumen yang bilang, oh harusnya nih begini gitu kan, kenapa kok bukunya begini? Terus iya juga sih, cuman ya udahlah. 1 tahun kemudian diupdate sesuai sama yang dia bilang gitu kan. Oh, jadi bisa aja terjadi. Bisa aja Ya, terjadi. benar. Jadi butuh proses lah. Butuh proses. Jadi makanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dia bilang, tuh kan beneran saya gitu, padahal nggak juga sih. Jadi Tapi ada proses pernah lah. sampai meruncing nggak konflik di kokpit? Enggak sih, Enggak ya? Enggak ada. Jadi nggak pakai baper-baper nih kayaknya guys. Ya, untungnya. Nothing personal ya? Untungnya enggak. Jadi kalau saya pribadi sih, saya berprinsip harus kayak spons gitu loh. Jadi spons. Maksudnya spons buat cuci piring. Oke. Mobil. Pokoknya diserap aja dulu. Nanti begitu diremes, dia keluar kan. Jadi kita tahu mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang gitu. Oke. Jadi jangan belum diserap kita udah nolak duluan gitu. Serap aja dulu semuanya. Nanti sampai rumah baru dipikir gitu kan. Oh ya udah ini yang kita ambil, ini yang kita buang. Jangan-jangan Anda penggemar SpongeBob ya? Oh dulu. Dulu. Jadi ada prinsip spons di sini guys. Iya. Kita serap aja dulu. Spons itu kan menyerap air ya. Serap dulu, kemudian setelah kita renungkan, baru itu sambil kita Gitu kan. meremas ya, sehingga itu tersaring mana yang mau baik, diambil, mana yang mau kita ambil, mana yang tidak. Jadi tetap harus ya banyak bersabar lah ya. Iya, jangan baper tadi. Jangan baper ya. Itu salah satu ilmu dari Captain Harry buat saya, jangan baper. Aduh, berat saya ini guys. Jangan baper aja pokoknya. Oke. Jangan baper sama nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Lalu nih Cap, selama terbang nih, pengalaman paling menarik apa nih terbang di pengalaman di Alhamdulillah, FAR? karena FAR kita terbang ke US direct 777, jadi udah ngerasain terbang polar route, lewat kutub polar route, jadi kompasnya ke utara semua gitu Semua kan. ke utara ya. Tiba-tiba swing muter ya. Iya, swing muter. Saya aja belum pernah ngerasain guys, itu kompas muter kayak gitu gimana ya. Belum pernah lihat saya guys. Terus kalau polar route itu enaknya pas winter, itu kita bisa lihat aurora, northern light. Tapi itu hanya pas winter ya? Iya, kemungkinan karena temperatur sama jarak kita, jadi kelihatan bias warna. Itu asli aurora itu seperti yang ada di foto-foto itu? Iya, iya. Wow. Kapan? Saya ada fotonya juga, nanti bisa saya share kok. Oke. Ada fotonya. Kapan ini saya nyampe ke sana ya? Pokoknya yang menarik itu pada saat winter itu saya ngerasain semua low visibility, terus snow, anginnya juga nggak jelas dari mana datangnya. Oke. Itu pengalaman paling menarik sih, yang belum pernah. Sempet deg-degan juga sih, karena kan prinsipnya dari dulu terbang manual kan. Ya. Begitu udah ketemu low visibility, winter operation, wah udah harus percaya sama pesawatnya udah. Ini di saat terjadi low visibility nih guys, jarak pandang itu benar-benar minimum Terbatas guys. banget. Jadi sampai
mendarat pun itu masih dengan autopilot ya? Iya, masih. Ini real di cuaca-cuaca di Real, kalau area-area untuk Eropa kayak gini sering terjadi? Cat 3 lebih di London, di Paris, itu di Eropa lebih sering. Tapi kalau di Amerika masih Cat 2 sih. Masih Belum Cat pernah 2 ya? nyoba Cat 3 di Amerika. Kalau di kita ketok. Mungkin yang paham bahasa Jawa tahu nih. Oke, jadi itu sering ya, Gap ya? Nah, selain terbang regulernya nih penumpang, pasti penumpang kan? Kebetulan saya dua-duanya. Penumpang gitu? juga, freighter juga. Freighter Boleh atau ya? kargo. Boleh. Ada training khusus nggak untuk? Ada untuk dangerous goods sama emergency drill-nya, karena kita kan nggak ada cabin. Jadi emergency drill sendiri, buka tutup pintu sendiri, masak sendiri, self service lah. Jadi cuman berdua aja. Kalau terbang pendek berdua, kalau terbang jauh berempat. Gitu. SOP-nya sama nggak, Gap? Kalau SOP terbangnya sama aja ya. Jadi pilot kargo pun terbang dengan pilot yang komersial penumpang pun sebenarnya sama aja ya. Sama. Prosedur terbangnya ya. Untuk safety-nya, untuk emergency-nya beda. Jadi switching-nya pun untuk fire drill-nya beda di overhead-nya. Oke. Jadi kita ada kargo main deck fire Oh, jadi extinguisher-nya. panel pun ada sedikit perbedaan. Sedikit perbedaan. Tapi nggak perlu ekstra training yang terlalu banyak sih, cuman 1 kali aja udah cukup. Oke. Jadi guys, ini memang ada perbedaan antara penerbangan pilot yang membawa penumpang dengan pilot yang membawa kargo. Dalam hal ini sebenarnya perbedaannya tuh nggak signifikan, secara operasional terbangnya itu sama aja sebenarnya. Mungkin ada sedikit perubahan panel yang seperti diceritakan Capt.Aldo tadi, dan jika terjadi emergency ini juga ada sedikit perbedaan ya. Betul. Kalau di kita yang saya alami selama ini terbang komersial penumpang, kita itu apabila terjadi emergency kita harus pastikan dulu penumpangnya semua sudah keluar, sudah aman, baru kita boleh keluar sebagai seorang PIC. Betul. Nah, kalau di kargo gimana nih, Gap? Kalau di kargo tergantung kita bawa apa. Oh gitu? Ya, tergantung kita bawa ini kan apa. bawa barang, bukannya ada barang ya udah tinggal aja gitu? Jadi kalau emergency-nya on the air, jadi itu ada drill letter code-nya. Apa yang kita bawa. Kalau memang ternyata eksplosif atau bahaya banget, kalau bisa landing nanti dia akan taruh di remote area. Jadi kalau anything happen, explode di sana, bukan di bagian. Itu kalau sudah mendarat di bandara. Itu kalau sudah mendarat di bandara. Kalau misalnya kita nggak ada dangerous good yang diharuskan untuk ke remote area, itu bisa mendarat dengan normal, ya udah kita escape aja sendiri, nggak usah dipikirin untuk kargonya. Gitu ya. Nah, kita kadang juga bawa live animal, livestock gitu kan, entah itu ayam, sapi, kuda, segala macam. Nah itu sih juga, walaupun itu makhluk hidup, nggak harus diselamatkan sih. Jadi kalau even kita bawa livestock pun, bawa binatang pun, udah tinggal aja nih? Tinggal aja sih, tinggal aja. Ada kuda. Kenapa kuda? Kuda sultan. Maksudnya apa nih kuda sultan ini tadi nih? Ya, jadi kalau ada kuda, di manifestnya bisa lihat kuda nih, tapi tulisannya bukan Sultan Horse atau nggak gitu. Cuman kita tahu itu kuda mahal. Jadi kuda itu kalau bisa dicek makannya aja, yang dibawa kan flightnya lama tuh. Itu makanan aja tuh mahal banget. Oh gitu? Nah jadi kalau terjadi apa-apa sama itu kuda, kan kita worried kan. Nah, cuman karena SOP tetap harus dijalanin, ya mau nggak mau harus dikorbankan lah kuda itu. Jadi kita keluar duluan dari pesawat. Tetap ya? Tetap human life first ya? Ya, betul. Tetap harus konsisten guys. Even kargo, kemudian ada live animal atau apapun, tetap harus kita mengikuti SOP yang ada. Betul. Harus. Ini berarti Capt.Aldo sudah menjalani 5 tahun ya? 5 tahun ya. 5 tahun di FAR. Pasti suka duka dalam bekerja, kemudian dalam pergaulan sehari-hari, itu pasti nggak sedikit lah ya. Nggak. Yang signifikan nih Cap, ini kan Captain tinggal di Taipei ya? Taiwan ya, Di Taipei. Lingkungannya gimana Cap keseharian? Nah untungnya itu saya waktu sebelum COVID itu commuting kontraknya.
Oh gitu. Jadi bolak-balik Jakarta Taipei Jakarta Taipei. Jadi saya spend time di Taipei itu kalau libur paling lama 5 hari lah. Jadi 2-3 minggunya terbang, 10 hari udah di Jakarta. Oke. Nah, untuk lifestyle-nya sih mirip, kotanya sih nggak terlalu besar, negaranya nggak terlalu besar. Ya mungkin bisa dibilang mirip-mirip Singapura, Jepang, bersih, rapi, gitu sih. Kalau Hong Kong masih bagusan Taiwan lah menurut saya. Oh gitu ya. Tapi kultur dengan masyarakat sekitar juga nggak ada hambatan ya? Nggak ada hambatan, karena memang banyak ekspat sih, kayak di Singapura aja, udah banyak orang dari mancanegara di situ. Oh jadi sebenarnya udah kondisinya seperti sudah blending juga ya antara masyarakat dari mana-mana juga ada berkumpul ya? Makanya. Cuman sayangnya ada beberapa tempat yang mereka nggak ngomong bahasa Inggris juga sih. Oh masih ada ya? Masih ada, tapi welcome sama. Jadi pakai bahasa tubuh gitu? Pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya? Oke. Sekarang udah canggih, ada Google Translate. Oh ada Google Translate ya? Iya, udah canggih. Oke, jadi kalau liburan tuh biasanya ngapain aja kayak di sana? Liburan paling jalan-jalan aja ke kota. Saya orangnya juga nggak terlalu banyak keluar ya, lebih ke introvert sih sebenarnya sih. Enjoy life. Enjoy aja, atau even kadang kalau libur 2-3 hari sebelum Covid bisa pulang ke Jakarta. Karena cuma 5 jam kan flightnya, daily flight. Nah sayangnya sekarang lagi Covid ini commutingnya bukan dihilangkan, dialihkan. Jadi harus akumulasi, dikumpulin dulu, baru bisa ambil gitu. Aku nih pernah dengar teman cerita sih, kabarnya pernah dapat MVP tuh. Apaan tuh? MVP itu apa tuh? Nggak tahu deh itu MVP itu. Saya pikir-pikir kayak yang orang-orang olahraga itu, most valuable player kayak atau apa? Ini player apa nih kan? Deva ya. Saya dengar aja, cuma nggak tahu benar apa enggaknya. itu beruntung aja sih sebenarnya. Oh gitu ya. Beruntung aja. Itu barang apaan sih? Jadi culture-nya memang kayak kalau pernah ke restoran di Amerika, itu kan suka dipajang foto employee of the month gitu. Oke. Restoran ala Amerika saya tahu, tapi restoran di Amerika saya belum pernah. Ya ala Amerika. Jauh guys, jauh. Saya masih di sini aja guys. Jadi dia mengadop culture itu buat employee-nya, tapi dia nggak tiap bulan, dia per quarter. Gitu. Per quarter. Ya per quarter. Nah kebetulan beruntungnya saya terpilih jadi one of the most valuable pilot di quarter tersebut. Oke. Most valuable pilots itu dipilihnya per quarter, per 4 bulan lah ya? Iya. Berarti setahun ada 3 kandidat-kandidat ya yang akan diajukan ya? Iya. Tapi kalau udah dapet, kasih kesempatan yang lain, nggak dapat lagi. Oh gitu? Nggak boleh dapat lagi gitu, berikutnya dapat lagi gitu nggak boleh? Belum ada sih, belum ada. Setahu saya belum ada yang dapat lagi gitu. Kenapa nggak boleh? Mungkin nggak sehebat itu juga kali orangnya. Nanti saya bikinin deh kalau gitu deh. Aturannya saya rubahin deh, boleh gitu. Jadi Mas Aldo dapat terus gitu ya. Setuju nggak guys? Oke. Kasih kesempatan buat yang lain lah. Oh kasih kesempatan ya. Kasih kesempatan buat Jadi yang lain. ini satu hal yang bagus guys, di mana perusahaan ini memberikan apresiasi kepada para pegawainya. Dalam hal ini bukan hanya sekedar memberikan apresiasi tanpa adanya satu effort, tapi menunjukkan satu effort kontribusi kepada perusahaan dan dinilai ini adalah sesuatu hal yang baik. Ini sangat positif. Ya mungkin kita pernah lihat di beberapa restoran yang memajang employee of the month, mungkin seperti itu ya? Iya. Tapi ini istimewa guys. Waktu waktu berapa tahun di EVA dapat itu? Itu saya juga nggak tahu kenapa bisa setahun, 2016 itu. Loh masih baru dong. 2016 kemarin, jadi 2015 setahun langsung dikasih. Jadi sempat tanya kan kenapa, mungkin ya dari performa sih, dari performa. Berarti don't worry guys, di saat kita kesempatan. memberikan karya yang baik ya, semua itu akan ada rewards-nya lah, akan terjawab lah apa yang telah kita lakukan dengan terbaik. Jadi jangan pernah khawatir. Kelihatannya udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol ini kan? Iya nih. Istimewa. Rasanya saya pengen juga sih apply ke maskapai-maskapai yang lain gitu, tapi kelihatannya udah eranya sekarang ini berubah, disrupsi di berbagai bidang lah. Kelihatannya memang yang muda yang berkarya sekarang. Mungkin ada pesan-pesan Cap untuk rekan-rekan pilot atau netizen. Ya buat teman-teman yang berprofesi sebagai pilot ya, kita tahu sekarang kondisi aviasi memang kurang baik ya, dimanapun. Even di tempat saya juga banyak flight-flight yang cancel.
Tapi ya jangan patah semangat lah. Apalagi sekarang informasi untuk belajar itu gampang banget, nggak kayak zaman saya dulu. 2015 waktu assessment itu belum ada, ya iPad udah ada tapi belum segampang itu untuk cari sumber. Jadi saya masih buka buku manual tuh. Nah kalau sekarang kan udah zamannya digital, belajar tuh lebih cepet. Nah itu jangan sampai, karena membuat kita jadi lebih males. Gampang, itu bisa nyari. Jadi lupa lama-lama kan. Jadi kita tetap harus gali terus informasi, karena Capt.Ari bilang tadi, aviasi itu selalu berkembang dan selalu ada revisi. Apa yang kita pelajarin tahun ini sama tahun depan belum tentu sama. Gitu ya? Ya. Jadi tetaplah harus diupdate kalau buat teman-teman yang di aviasi. Nah, kalau untuk netizen, asah terus skill, passion, apa yang kalian punya, yang kalian pengen jalanin, jangan menyerah, tetap harus diasah terus, harus didalemin terus, pasti akan ada hasilnya. Gitu ya, mantap guys. Jadi intinya jangan khawatir. Selama kita mempunyai satu niatan yang baik, kemudian memiliki usaha yang baik untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita, insya Allah kesempatan itu pasti ada. Kesempatan itu pasti ada ya. Seperti Kapten Aldo yang ternyata memiliki kesempatan juga sampai bekerja di FAR, dari seorang FO menjadi seorang kapten ya saat ini di pesawat yang cukup besar, Boeing 777. Kelihatannya setelah 380 nggak ada nih, jadi terbesar ya. Boeing 777 ya. 350 mungkin. 350 ya. Yang 1000. Yang 1000. Extra wide body di XWB. Jadi ternyata memang kesempatan berkarir ini dimanapun ada, yang penting tetap jaga kompetensi kita, tetap mengasah pengetahuannya, kemudian tetap percaya diri bahwa ternyata bangsa kita ini mampu. Dan bangsa kita ini bangsa pejuang ternyata. Betul. Baik. Setuju. Istimewa sekali. Terima kasih sudah berkenan datang, Kapten Aldo, di acara podcast ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan manfaat yang baik kepada para netizen dan terutama pilot-pilot muda kita ya. Dan semoga kita harapkan pilot-pilot muda kita ini juga punya kesempatan yang sama seperti Kapten Aldo untuk berkarir dimanapun. Terima kasih Kapten Aldo. Baik. Oke guys, demikian edisi podcast kita kali ini bersama Capt.Ariefnaldo, dan semoga semua ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye. Bye.